Halo, nama saya Ahna Fairan Nasrullah Purnama, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari mata kuliah Sejarah Budaya. Video ini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul K-pop di Indonesia antara hiburan dan kuasa global. Kenapa K-pop menarik dibahas? Dalam 20 tahun terakhir, K-pop atau musik pop dari Korea Selatan bukan cuma jadi hiburan. K-pop sekarang sudah menjadi budaya global. Di Indonesia, pengaruhnya pun sangat besar. Kita bisa lihat dari konser-konser yang selalu penuh, anak-anak muda yang gaya pakaiannya, fashionnya Korea banget gitu. Sampai yang belajar bahasa Korea karena ada idol favoritnya. Tapi di balik itu semua, kita perlu bertanya, kenapa K-pop sekuat ini di Indonesia? Dan bagaimana caranya memahami dari sisi sejarah budaya. Biasanya kalau kita bicara budaya asing, kita langsung mikir tentang Amerika atau Eropa. Tapi K-pop datang dari Korea Selatan, negara Asia juga. Itu artinya budaya asing sekarang nggak cuma dari barat atau timur gitu, tapi juga dari timur ke timur, dari Korea ke Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya Asia Timur juga punya pengaruh global, bukan cuma budaya barat seperti dulu. Dalam teori pasca kolonial, kita belajar bahwa masyarakat bekas jajahan seperti Indonesia dulunya sering dianggap hanya mengikuti budaya asing. Tapi sekarang kita tidak lagi menjadi penonton pasif. Contohnya, fans K-pop di Indonesia aktif banget. Mereka bukan cuma nonton atau dengerin lagu gitu, tapi juga bikin fan art, certification, event amal atau nama idolanya. Ini bukti bahwa kita juga ikut mengolah budaya itu sesuai versi kita sendiri. Tapi meskipun K-pop menyenangkan, ada juga kritik yang perlu kita pahami. Ada yang bilang K-pop itu semacam penjajahan budaya baru gitu, atau neokolonialisme budaya. Bukan penjajahan lewat senjata, tapi lewat lagu, penampilan, dan gaya hidup. Misalnya, banyak remaja tertekan karena standar kecantikan idol K-pop yang sangat tinggi gitu. Tapi lagi-lagi, pendekatan pasca kolonial mengajarkan kita jangan lihat dari budaya asing gitu. Jadi jangan melihat budaya asing itu sebagai ancaman, tapi pahami bagaimana kita meresponnya. Kalau kita lihat sejarah budaya, budaya asing masuk ke Indonesia bukan hal baru gitu. Tahun 60-an, musik rock kayak Elvis Presley dan Beatles juga masuk. Kalau kita lihat sejarah, budaya asing masuk ke Indonesia itu bukan hal yang baru. Tahun 60-an, musik rock kayak Elvis Presley dan Beatles juga masuk. Waktu itu, pemerintah bahkan nyebut sebagai musik ngak-ngek karena dianggap merusak budaya lokal. Tapi seiring berjalannya waktu, musik barat diterima dan sekarang giliran Korea yang masuk gitu. Jadi kita ini sebenarnya selalu berinteraksi dengan budaya luar, dan itu jadi sebagian senjata budaya sendiri. Nah, jadi K-pop bukan cuma soal lagu atau tarian. Ia adalah bagian dari perubahan budaya global. Dari kita di Indonesia jadi bagian dari arus itu. Dengan pendekatan pasca kolonial, kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia tidak pasif, tapi aktif dalam memilih, menyesuaikan, bahkan menciptakan kembali budaya global itu. Sebagai anak muda, penting untuk kita untuk tetap menikmati budaya pop, tapi juga paham dalam konteks dan dampaknya. Karena setiap budaya punya sejarah dan setiap hiburan punya makna di baliknya. Saya Ahna Fairan, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang budaya. Sampai jumpa dan semangat belajar sejarah budaya.